Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fadila, NPM 1009011171118. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Organisasi, Studi pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Yang pertama ada fenomena Badan Amil Zakat atau Baznas diperingati oleh Anisha Syakur sebagai anggota Komisi 8 DPR RI untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya dalam survei pimpinan pengelolaan zakat pada bulan Agustus, aspek tata kelola masih menjadi permasalahan yang paling tinggi dengan jumlah kasus 101. Dan Irfan Syauqi Beik sebagai Direktur Puskas Baznas menyebutkan bahwa ada 4 jenis risiko yang teridentifikasi dalam dunia perzakatan, meliputi risiko reputasi, penyaluran, risiko operasional, dan risiko transfer antar negara. Selanjutnya dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut. Dengan hipotesis H1, penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja organisasi. H2, penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan objek penelitian penerapan corporate governance dan penerapan manajemen risiko dan kinerja organisasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan kuesioner, populasinya yaitu Lembaga Amil Zakat di Jawa Barat, sampelnya yaitu Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung dan sekitarnya. Teknik analisis data dikumpulkan dan dihitung menggunakan skala Likert. Pengujian instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Rancangan pengujian hipotesis yaitu ada MSI, uji asumsi klasik, analisis regresi bergana, uji simultan, uji parsial, dan pengujian koefisien. Yang pertama ada hasil uji validitas. Dapat dilihat bahwa nilai R hitung menunjukkan di atas 0,300. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari variabel penerapan Good Corporate Governance dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya hasil uji validitas pada penerapan manajemen risiko dan kinerja organisasi yaitu semuanya sama di atas 0,300 dan dapat dikatakan valid. Selanjutnya hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan adalah reliable. Selanjutnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Dapat dilihat bahwa titik-titik atau data residual menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi. Selanjutnya uji multikolinearitas. Nilai VIF untuk masing-masing variabel di bawah nilai 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada data pengujian tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel bebas dalam model regresi tersebut. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari adanya penyebaran titik yang merata pada scatter plot di atas dan di bawah titik 0 dan tidak ada pola tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebagai berikut, konstanta A sebesar 8,424 mempunyai arti apabila penerapan GCG dan penerapan manajemen risiko sama dengan 0, maka kinerja organisasi akan bernilai positif sebesar 8,424. Koefisien regresi penerapan GCG sebesar 0,413 mempunyai arti setiap kenaikan penerapan GCG sebesar 1 satuan, maka kinerja organisasi akan naik sebesar 0,413. Dan koefisien regresi penerapan manajemen risiko sebesar 506 mempunyai arti setiap kenaikan penerapan manajemen risiko sebesar 1 satuan, maka kinerja organisasi akan naik sebesar 0,506. Selanjutnya uji simultan atau uji F.
dapat dilihat bahwa hasil simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dibanding 0,05, sehingga HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yakni penerapan GCG dan penerapan manajemen risiko terhadap variabel dependen, yakni kinerja organisasi, dapat berpengaruh yang signifikan secara simultan. Selanjutnya, uji parsial. Hasil uji T untuk penerapan GCG diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 atau lebih kecil dibanding 0,05, sehingga HO ditolak. Kemudian hasil uji T untuk penerapan manajemen risiko diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,030 atau lebih kecil dibanding 0,05, sehingga HO ditolak. Kemudian analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung dengan cara mengkuadratkan hasil korelasi kemudian dikali dengan 100%. Maka diperoleh 0,762 dikali 100% sebesar 76,2%. Selanjutnya analisis koefisien determinasi parsial. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial. Yang pertama, penerapan GCG yaitu 0,557 dikali 0,813 dikali 100%, yaitu 45,28%. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yaitu 0,407 dikali 0,758 dikali 100%, yaitu 30,85%. Kesimpulannya yaitu penerapan good corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi, dan penerapan manajemen risiko berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Sekian dari saya, maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.